Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Semarang ya. Hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2020. Ini seperti biasa, ini kasus rumah tangga, jadi hubungan suami istri ya, yang susah gitu, ada kendala, otomatis ya ujung-ujungnya berantakan. Nah, ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya. Tak tahan bojo galak, John kembali ke mantan. Jadi ini tidak tahan istrinya galak, berarti suaminya kembali ke mantan, tadi mantan pacarnya dulu. Jadi nah, ini maksudnya seperti itu. Saya bacakan dulu ya, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi. Bagi John Dory, menikahi Lady Sandi bisa dibilang karena terpaksa. Ini nama samaran ya. Dorongan orang tua untuk segera menikah membuatnya asal-asalan menikahi istrinya. Jadi mencari istri langsung cepet-cepetan, itu asal. Pokoknya ada yang mau langsung karena ditarget sama orang tuanya. Nah ini kasusnya seperti itu. Ya sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada masalah sebetulnya. Nah, menurut teori saya tidak ada masalah, walaupun kenal langsung nikah aja tidak apa-apa. Ya. Waktu itu John baru putus cinta, seluruh hatinya masih tercurahkan untuk mantan kekasihnya. Jadi hanya suatu alasan untuk ini. Saya teruskan dulu ya, saya balik. Anginnya kenceng lur, jadi John belum bisa move on, tapi sudah dikejar deadline untuk menikah. Jadi disusu oleh orang tuanya. Karena saat itu hanya Lady yang mau dengannya. John pun melamarnya. Awal pernikahan mungkin berjalan dengan lancar, tapi lama-lama rumah tangganya berantakan. Lady yang awalnya baik dan begitu perhatian, setelah menikah berubah menjadi sosok yang mudah marah. Nah ini tadi ya waktu kenal pertama kelihatannya baik gitu. Setelah menikah menjadi ibaratnya nesu-nesu nih, marah-marah yang baru tampak. Nah sebetulnya apa penyebabnya? Nah ini perlu dilihat ke belakang. Jadi, penyebabnya apa? Jadi, orang harus dicermin ya, seperti itu. Jadi ini hanya asumsi awal aja. Nah, ini tidak bercermin ya, nanti baru tahu oh kenyataan kesalahannya seperti ini kayak gitu. Padahal di awal bilangnya mau menerima kekurangan saya, setelah menikah malah berubah, jelas John. Rumah tangganya pun hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Baru 3 bulan menikah, John sudah tak tahan, ingin berpisah. Sekuat hati bertahan, tetap saja ia tak mampu. Istrinya selalu marah-marah karena hal sepele. Apalagi ketika pulang kerja telat, John tak boleh masuk kamar. Ngerti sifat aslinya galak gini, nggak bakal mau nikah. Nggak bakal mau aku nikah sama dia katanya. Nah, dilihat ya, tak jelaskan ini. Jadi ini kita suaminya ngelek-ngelek istri nih, ya. Jadi ngelek-ngelek. Padahal tadi ya, sebetulnya yang elek itu justru siapa? Dibuat geram dengan istrinya, John pun mencari kesenangan lain untuk menghibur dirinya.
ketemulah ia dengan sang mantan kekasih namanya Preti. Hatinya kembali berdebar, benih-benih cinta tumbuh kembali. Ya memang dari awal aku belum bisa move on dari Preti. Mau gimana lagi Mbak, masih cinta, punya istri juga galak ya. Sudah tak lanjut aja ujar. Berbeda dengan istrinya, menurutnya Preti jauh lebih baik, sifatnya juga tak berubah, masih baik dan perhatian dengannya. John pun akhirnya memilih untuk berpisah dengan Maggie. Jadi sing istrinya malah diceraikan. Padahal mudah untuk mencari kedamaian hati itu tidak sulit ya. Malah itu karena tidak mengerti, lalu akhirnya ya perbuatannya ngawur sebetulnya. Daripada terus-terusan nyakitin istri dan merasa bersalah, ya mending bisa aja dari awal nikah juga karena terpaksa. Buat apa dipertahanin, katanya. Saat ini John masih menjalani sidang perceraian dengan Lady. Setelah benar-benar sah bercerai secara negara dan agama, John berniat untuk menikahi kekasihnya. Pinginnya sih cepet-cepet pisah, setelah nanti dapat akta cerai mau segera ngurus nikahan sama Preti. Nah, ini berarti si Mas John Dory ini ngelak-ngelak istrinya ya toh, karena sifatnya yang mungkin dianggap jelek ya toh. Sifat kerasnya tampak. Nah, ini kalau ditoleh dari belakang, itu kalau bercermin ya toh, ini justru dari Mas John Dory-nya sendiri ya toh, dia dicipta oleh kedua orang tuanya, nggak tahu itu sing dari ibu apa dari bapak. Nah, ucapannya apa, itulah yang menyebabkan Mas John Dory selalu dibuat kecewa sama Mbak Lady Sandi. Nah, kalau Mas John Dory sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, ya ta, otomatis mau menikah sama siapapun akan mudah, ya ta, akan dipermudah, akan adem ayem tentrem, akan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karena belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, ya ini kehidupannya anyel, ya ta, begitu menyakitkan, begitu mengecewakan, ya toh. Dia ya kaku di hati itu bongkok itu loh. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi sebetulnya mudah sekali ini untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak sulit, ya, tidak sulit. Nah, itu. Nah, tapi mungkin pemikirannya Mas John Dory itu ngelek-ngelek sama orang tua sama istrinya si Mbak Lady Sandi lah, terus ngepi atau ngapi si teman lamanya si Mbak Preti yang dinamakan Mbak Preti. Jadi teman yang istilah nama samaran ya, jadi itu yang diapi-api namanya Mbak Preti. Tapi nanti belum tentu sama Mbak Preti itu bisa hidup enak. Jadi seperti itu. Kalau Mas John Dory-nya belum mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya ini mudah sekali cara penyelesaiannya. Nggak usah berpisah sama Mbak Lady Sandi pun. Kalau sudah mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya, udah, jadi kehidupannya jadi enak. Jadi menikah itu tidak harus penjajakan lama bertahun-tahun, 5 tahun, enggak. Jadi kenal langsung menikah itu tidak apa-apa, bagus sekali. Jadi asal ada ridho dari pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi tidak sulit menikah itu. Ya, yang membuat sulit itu kok orangnya sendiri, kedua orang tuanya sendiri, kedua orang tuanya masing-masing. Makanya menikah itu harus ada ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua masing-masing. Pihak suami, pihak laki-laki harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Terus
yang pihak istri, pihak perempuan juga harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nah, itu nanti dalam kehidupannya akan adem ayem tentrem lah, terus ekonomi itu akhirnya lancar. Jadi apapun akan dipermudah, jadi tidak dipersulit. Orang kalau sudah tahu menggunakan teori ridho pasrah sumeleh ini, gitu, otomatis nanti orang itu kan enak semua, tidak ada yang tidak enak. Gitu. Nah, karena ini teori kasih, jadi kalau itu sudah diterapkan, semuanya saling mengasihi antara satu dengan yang lain, antara pihak istri dan pihak suami. Jadi gitu. Mudah sekali. Jadi ini cuma orangnya aja dibuat susah sendiri. Nanti dilihat di konten saya ya, terus dipelajari, nah, terus kalau sudah bisa nanti dipraktekkan ya. Kalau sudah dipraktekkan nanti kan kehidupannya semua itu enak, saya jamin ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti terus dilakukan setiap hari, kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa ya 2 hari sekali apa gitu. Jadi ini jalan untuk menuju kebahagiaan. Jadi hanya ridho dari kedua orang tuanya masing-masing. Ya. Jadi tidak ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek ini karena apa? Karena dicipta